masalah-masalah yang nanti pada bab berikutnya akan kita pelajari itu mempunyai kaidah yang khusus. Yang pertama di sini pengarang memberikan gambaran kepada kita masalah yang khusus itu adalah masalah gorowen. Gorowen, nah disebut gorowen, dia memakai bentuk isim musanna, dua, gorowen. Dan ada juga nama yang lain disebut dengan gorowiyatani atau umariyatani. Ada istilah lain juga disebut dengan gorowiyatani, yaitu disebutkan permasalahan ini adalah permasalahan bagikan bintang yang gemerlapan. Karena di situ ada sosok ibu dan sosok ayah. Yang kedua disebut dengan masalah umariyatan. Karena permasalahan ini memang diputuskan ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar. Jadi kondisi masalah gorowen ini yaitu ketika berkumpul ahli waris, di situ ada istri, ibu, bapak saja, pakai kalimat saja, dan atau ada suami, bapak, ibu saja. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama istri bersama dengan kedua orang tua si mayit, atau si suami bersama dengan orang tua si mayit. Jadi ahli warisnya hanya 3 ya. Nah, sekarang kita lihat di buku. Di sini pengarang memberikan gambaran kepada kita ada kaidah yang umum, ada kaidah yang khas. Ada perbedaannya. Perbedaannya ada di bagian ibu. Kalau kaidah ammah, kaidah umum itu ibu dapat bagian 1/3 untuk masalah yang biasa, perhitungan standar. Tapi lihat di sampingnya. Nah, di situ kaidah khosonya ibu justru 1/3 baki. 1/3 baki itu apa? 1/3 sisa, bukan 1/3 dari asal masalah. Bukan 1/3 dari asal masalah, tapi 1/3 dari asal masalah dikurangin bagian fardu, ada sisanya. Nah, 1/3 sisa itu maksudnya, gitu ya. Dikurangin dulu, ada sisa. Nah, maksudnya 1/3 itu 1/3 sisa itu, bukan 1/3 dari asal, bukan keseluruhan. Nah, kita lihat di kolom 1, qaidatu ammah, kaidah yang umum. Di situ ada suami, ibu, dan bapak. Halaman 73. Salis wasab'un. Suami, ibu, dan bapak. Suami di situ kan dapat setengah karena memang si mayit tidak ada anak. Nah, menurut perhitungan kaidah standar, ibu di situ 1/3. Bapak satunya sebagai asobah. Sehingga asal masalahnya adalah 6. 6 dikali setengah 3. 6 kali 1/3 2. 3 tambah 2 tambah 1 yang asobah dari bapak jadi 6. Sama 6. Seolah-olah kalau kita ngitung, wah ini udah bener nih. Udah bener nih. Padahal ini punya perhitungan khusus. Memang hasilnya ujung-ujungnya juga sama totalnya. Nah, kita lihat ke sampingnya. Sampingnya suami berapa? Setengah. Ibu 1/3 baki. Itu baki, sisa. Bapak asobah. Ada 2, ada 3. Asal masalahnya adalah 6. 6 kali setengah 3. 6 kurangin 3 berapa? 3. Nah, kalau 1/3 dari 3, maka ibu bagiannya 1, hitung-hitungnya. Suami 6 kali setengah berapa? 3. Nah, untuk menghitung ibu, kita kurangi dulu. 6 dikurangi 3 jadi 3. Nah, bagian ibu adalah 1/3 dari 3. Nah, dari sisanya itu setelah dikurangin 1/3 dari 3. 1/3 dari 3, maka bagian ibu adalah 1. Bagian bapak sisanya berapa? 2. Hasil totalnya sama nggak? Sama. Nah, di sini lihat perbedaannya. Kalau cara yang standar, ibu 2 kali bagian bapak. Udah menyalahi. Sedangkan
laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar daripada perempuan. Nah, di sini kaidah yang amah ini ibu 2 kali bagian bapak. Nah, di bagian kaidah khosoh ini maka bagian bapak kembali lagi menjadi 2 bagian daripada bagian ibu. Gitu ya. Nah, ini adalah ketika ijtihadnya para sahabat dulu nih sampai ketemu kaidah begini. Gitu ya. Terus itu kalau yang meninggalnya adalah suami. Kalau yang meninggalnya istri. Sekarang kalau meninggalnya suami, ahli warisnya istri. Kita lihat kolom yang kedua. Di situ ahli warisnya ada istri, ibu, dan bapak. Istri karena tidak ada ahli waris, maka bagian istri adalah 1/4. Ibu bagiannya 1/3. Bapak asobah. Ada 4, ada 3. Maka asal masalahnya 12. 12 kali 1/4 3. 12 kali 1/3 4. Sisanya 3 tambah 4 7. 12 kurang 7 5. Nah, maka bagian bapak adalah 5. Sepintas kalau kita kerjakan ini, wah ini udah selesai, udah benar. Karena cocok jumlah siham sama asal masalah. Nah, kolom yang pertama ini itu adalah pendapat daripada Ibnu Abbas. Nah, kaidah amma ini adalah pendapat daripada Ibnu Abbas. Sedangkan kolom yang kaidah khosoh itu adalah pendapat mayoritas daripada kalangan sahabat. Makanya kita pakai adalah yang pendapat yang kedua. Ini ahli warisnya istri, ibu, dan bapak. Istri karena tidak ada ahli waris daripada si mayit, tidak ada farok waris, maka istri mendapat bagian 1/4. Ibu 1/3 baki menurut kaidah yang khosoh. Bapak adalah asobah. Asal ininya sihamnya ada 4, ada 3, maka asal masalahnya adalah 12. Nah, untuk istri 12 kali 1/4 3. Nah, untuk yang bagian ibu 1/3 baki ini harus kita kurangi dulu asal masalahnya. 12 dikurangi 3 9. Maka bagian ibu 1/3 baki adalah 1/3 dari 9. Maka bagian ibu adalah 3. 3 tambah 3 6. 12 dikurangi 6, maka bagian bapak yang sebagai asobah di sini adalah 6. Berarti cocok ya. Bapak 2 kali bagian lebih besar daripada ibu. Toh nanti juga jatah bapak pasti diminta sama ibu. Selesai urusan. Ya. Ada yang bertanyakan sampai sini masalah gorowen. Jadi masalah gorowen ini ahli warisnya itu hanya 3 itu aja gitu. Ya, hanya 3 itu aja. Kalau misalnya nanti ada perental-perentil di bawahnya ahli waris yang lain, bukan ini yang dipakai. Nah, kasusnya normal. Ini kasus seperti ini kasus khusus hanya ada 3. Suami atau istri, ada ibu, bapak. Dah, pakai rumus yang 1/3 baki. Jadi kapan 1/3 baki dipakai? Hanya masalah khusus gorowen saja. Ada berapa orangnya? Ada 3. Suami atau istri, ibu, bapak. Dah, itu masalah gorowen. Kalau pakai 1/3 baki.